Kesengsaraan besar di Zun, ayo. Beri aku terobosan, kata Qin Chen meraung. Lengan Tianzun tidak begitu bagus untuk disempurnakan, tetapi dengan bantuan naga leluhur agung dan leluhur suci dari sungai darah, kekuatan lengan Minghai Tianzun yang patah tiba-tiba meledak ke tubuh Qin Chen. Berbagai kekuatan mengalir ke tubuh Qin Chen terus-menerus. Qin Chen adalah penguasa dunia kekacauan. Apa masalahnya? Mengapa surga menekan saya begitu kuat? Kata Qin Chen terkejut, dan dia merasakan penindasan ini untuk pertama kalinya. Di masa lalu, apakah di benua Tianwu atau 4 alam surga besar, dia adalah putra takdir. Dao surgawi sangat mendukungnya, terlepas dari kesulitan yang dihadapi dalam setiap terobosan. Jauh melampaui prajurit biasa, tetapi Dao surgawi selalu mendukungnya. Tapi kali ini, asal mula langit benar-benar mulai menekannya, yang sungguh mengejutkannya. Apakah itu sama dengan menerobos alam yang mulia? Yang mulia, di atas alam surga, membuat asal semesta menekan yang mulia manapun ketika menerobos, dan semakin kuat yang mulia, semakin kuat penindasannya. Qin Chen curiga, kecuali untuk ini, dia hampir tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Qin Chen terus-menerus menerima berbagai kekuatan, nafas dari langit dan bumi, dan bahkan melampaui langit dan bumi, melampaui hal-hal di jalan, juga masuk. Alam semesta, surga, bumi dan alam semesta, sepertinya merasa bahwa dia akan melepaskan diri dari kendalinya. Tiba-tiba, Tuhan marah dan bergemuruh, dan awan guntur yang mengerikan muncul di langit. Cahaya guntur tak berujung mulai muncul. Cahaya guntur ini seluas samudera, terlalu padat, dan berubah menjadi awan petir yang menggelinding, tergantung di atas langit medan perang 10.000 ras di luar rahasia dagu kuno. Napas petir sudah cukup untuk membuat Tianzun merasa takut. Pada saat yang sama, antara langit dan bumi, kekuatan langit memadat menjadi tombak, meledak, dan membunuh Qin Chen, satu demi satu menyelinap ke tubuh Qin Chen, mencoba menarik Qin Chen ke bawah. Lalu guntur gelap tak berujung bergulir, guntur hitam bergulir berputar, membentuk dunia guntur yang luas, berguling di langit dan bumi. Ini adalah awan guntur. Bagaimana awan petir ini terlihat persis seperti guntur yang terbentuk di pintu masuk alam Vientin God Tracer ketika pertama dibuka. Mata banyak pria kuat memadat, termenung dan kaget. Dalam sekejap, alam rahasia dagu kuno semuanya ditutupi oleh lautan guntur, menelan Qin Chen. Tidak, anak ini menerobos. Setelah melihat ini, Gusan Tianzun dan yang lainnya mengubah warna mereka. Golden Dragon Tianzun berteriak, dan di bawah serangan 5 penguasa surgawi, dia tertawa bahagia dan liar. Suku True Dragon-nya benar-benar menerobos dalam situasi ini, dan hatinya sangat besar. Namun, dia juga penasaran mengapa terobosan Qin Chen menyebabkan badai besar, dan embusan awan petir yang mengepul membuatnya merasakan jejak jantung berdebar. Falling Star Tianzun, kamu pergi untuk mencegah dia menerobos. Kami berempat, menjebak Golden Dragon Tianzun. Kata Gusan Tianzun berteriak dengan tajam. Starfalling Tianzun berkata dengan suara yang dalam, meninggalkan kelompok pertempuran secara langsung dan bergegas menuju Qin Chen. Jinlong Tianzun berubah warna dan meraung, lawanmu adalah aku. Sungai Wanlin yang luas di tubuh Jinlong Tianzun melonjak, dan dia dengan gila-gilaan membunuh Tianzun klan bintang. Lawanmu adalah kami, kata Gusan Tianzun dengan dingin. Di tubuhnya, gunung suci yang menjulang tinggi ditangguhkan, langsung ditekan, dikombinasikan dengan sungai panjang Molten Tianzun dari api iblis cair dan kubus laut dalam Minghai Tianzun, menjebak Golden Dragon Tianzun dan tidak memberinya dukungan untuk Qin Chen. Tubuh Starfallen Tianzun muncul di langit, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya memadat dan berubah menjadi bintang besar. Telapak tangannya bergerak menuju Qin Chen di lautan guntur. Hanya saja tangannya baru saja menyentuh langit. Tiba-tiba, di tengah awan petir tak berujung yang terkondensasi di medan perang, seolah merasakan kekuatan eksternal dari penguasa surgawi, guntur hitam setebal Tianzu jatuh dari awan petir. Dengan keras,
Pilar guntur hitam yang menakutkan itu runtuh, langsung meledakkan tangan bintang raksasa yang dibuat oleh Yang Mulia Bintang, dan berkas cahaya guntur berkelok-kelok seperti ular guntur, menyapu ke arah Yang Mulia Bintang. Tianzun klan bintang berubah warna dan buru-buru mundur. Namun, guntur masih datang dengan cepat, dan langsung meledakkan Falling Star Tianzun. Tianzun klan bintang memuntahkan darah, mundur karena malu, dan matanya ngeri. Dia terluka oleh guntur ini. Di kejauhan, banyak orang berubah warna, guntur macam apa ini, dan terlalu menakutkan. Bisakah Tianzun terluka? Adegan ini terlalu menakutkan. Dalam kehampaan, darah naga bermekaran. Jinlong Tianzun akhirnya tidak tahan lagi. Bertarung melawan 5 penguasa Tianzun, dia tidak bisa menahannya begitu lama. Dan di sisi lain pada saat ini, armor hitam pekat di kulit Qin Chen terkoyak, tubuhnya hangus hitam, darah bergelombang mengalir, dan dia menderita kerusakan yang tak terbayangkan. Tapi meskipun dia terluka parah, dia penuh vitalitas dan darah, tanpa sedikit pun rasa frustrasi. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya ke langit dan berjuang keras. Naga leluhur Hong Huang dan leluhur suci Sungai Darah merasa ngeri, guntur ini terlalu menakutkan, dan bahkan mereka sedikit ketakutan. Jika mereka adalah orang biasa, mereka akan menjadi abu ketika petir menyambar, tetapi Qin Chen bertarung di lautan guntur yang gelap. Hahaha. Qin Chen tertawa dalam kesengsaraan guntur ini, karena kekuatan guntur tidak hanya memberinya penindasan, tetapi juga semacam transformasi. Kedatangan guntur membuat kekuatan surga yang selalu menekannya. Pada saat tertentu terjadi kelonggaran terobosan di Sun. Di tubuh Qin Chen, aura penguasa bumi tetap ada. Di dunia yang kacau, sejumlah besar asal-usul yang kacau muncul, dan buah-buahan yang kacau terbang keluar. Buah-buahan yang kacau ditelan oleh Qin Chen, dan baru setelah Qin Chen menelan 18 buah yang kacau, dia akhirnya berhenti menelan. Lalu ada buah Tiandao Yuanguo. Qin Chen menelan 36 buah asal surgawi dengan atribut berbeda. Diikuti oleh serangkaian vena suci yang mulia. Tuanku menerobos. Naga leluhur primordial, leluhur suci dari Sungai Darah, dan penguasa iblis abisal semuanya bersemangat, dan bahkan penyu matahari ilahi berenang di galaksi Nether dengan penuh semangat. Seluruh dunia yang kacau juga meraung pada saat Qin Chen menerobos, seperti dengan metamorfosis pada umumnya. Nafas yang menakjubkan terpancar dari tubuh Qin Chen. Kekuatan ini sangat menakutkan, dan hampir bisa membalikkan langit dan bumi secara langsung, mengubahnya menjadi bau langit ke bawah dan bumi ke atas. Qin Chen, yang terjebak dalam perampokan guntur, tiba-tiba membuka matanya menembus kehampaan secara langsung, dan seluruh ruang dan waktu dapat dibalik. Tidak ada yang bisa menghentikan saya untuk bergerak maju. Mereka yang mengikutiku makmur, mereka yang menentangku binasa. Aliran suara surgawi dari kekacauan terpancar dari tubuh Qin Chen. Suara surgawi yang kacau ini adalah aura yang melampaui jalan surga. Setelah Qin Chen membuka matanya, dia mengangkat tangannya. Semua guntur semuanya terintegrasi ke dalam tubuhnya. Kekuatan guntur ini diserap oleh dunianya yang kacau dan diserap oleh darah gunturnya. Guntur tak berujung memasuki dunia yang kacau dari kehampaan dunia luar, dan sebagian darinya telah berevolusi. Meskipun Qin Chen hanya menerobos yang mulia bumi, pada saat ini, ada aura yang mirip dengan yang mulia surgawi, bahkan lebih menakutkan daripada terobosan yang mulia surgawi. Qin Chen mendapat banyak manfaat kali ini di Vientin God Tracer, menyerap banyak energi, tetapi tidak dapat menerobos. Tetapi pada saat ini, dia akhirnya mencapai titik ini. Sun Bumi. Selain itu, kekuatan yang mengepul terkondensasi ke dalam tubuh Qin Chen, menyebabkan basis kultivasi Qin Chen melonjak setelah dia memasuki ranah penguasa bumi. Awal bumi Zun. Puncak awal bumi Zun. Jangka menengah. Puncak jangka menengah bumi Zun. Kekuatan tak terbatas terus memasuki tubuh Qin Chen, dan kultivasi Qin Chen terus meningkat, dan akhirnya hanya selangkah lagi dari yang terakhir.
Naga leluhur primordial dan leluhur suci dari sungai darah di dunia kekacauan juga menerima manfaat luar biasa. Pada saat ini, Qin Chen merasa seluruh tubuhnya penuh kekuatan, seolah-olah langit bisa meledak dengan pukulan. Dengan setiap napas, Qin Chen merasa bahwa dia sama sekali tidak terikat oleh aturan langit dan bumi. Di domainnya, dia bisa mengubah apapun yang dia ingin ubah sesuka hati. Di atas surga yang sebenarnya, dia bisa mengubah aturan secara sewenang-wenang. Qin Chen melangkah maju, dan lautan guntur yang tak berujung meledak. Petir hitam yang mengepul di langit juga tiba-tiba menyatu, seolah dikejutkan oleh nafas Qin Chen, cahaya guntur yang tak berujung tiba-tiba menghilang. Di ranah rahasia dagu kuno, 5 pusat kekuatan Tianzun yang mengepung Golden Dragon Tianzun. Pada saat ini, merasakan lautan guntur yang luas meledak. Dari lautan guntur yang mengepul, sesosok perlahan berjalan keluar. Sosok ini, seperti dewa, mengaburkan langit dan matahari, membuat orang takut untuk melihat. Long Chen, itu anak laki-laki dari klan naga sejati. Dia bahkan tidak mati, kata semua orang memandang Qin Chen yang berjalan keluar dari lautan guntur, dan ada keheranan yang tak ada habisnya di mata mereka. Naga emas senior Tianzun, aku di sini, tidak ada yang akan dilepaskan orang yang telah mengepungku hari ini. Qin Chen berkata dengan keras, menghadap penguasa surgawi klan bintang terdekat, berjalan selangkah demi selangkah. Gas naga sejati kekacauan yang mengepul melonjak. Qin Chen memunculkan armor ilahi Haotian, cincin pedang dan gelang Fata Morgana virtual, semuanya ditampilkan, dan sejumlah besar aura pedang naga sejati tersapu keluar dari Qin Chen. Gelombang ki pedang tak berujung melonjak, dan ranah rahasia dagu kuno yang luas mengalir deras seketika, mengubah ranah rahasia dagu kuno ini menjadi lautan ki pedang, dan sungai ki pedang yang mengepul tiba-tiba mengalir keluar, menutupi dunia. Sungai panjang energi pedang yang ditampilkan oleh Qin Chen bertabrakan dengan bidang kubus rubik laut dalam yang ditampilkan oleh Ming Hai Tianzun, dan kedua kekuatan itu langsung mengeluarkan bunyi klik. Gusan Tianzun, Molten Tianzun dan lainnya yang terletak di langit dan bumi ini semuanya merasakan kekuatan aura pedang yang mengerikan ini. Dia merasakan perlawanan kuat yang terkandung dalam aura pedang. Jinlong Tianzun mengambil kesempatan untuk menampilkan Wan Lin He, palu perang emas di tangannya meledak dan melepaskan pukulan terkuat, langsung meledakkan blokade lapangan ini, dan melepaskan diri dari blokade Ming Hai Tianzun. Dia memuntahkan seteguk darah, meneteskan darah, dan sisik naga berkibar, tetapi akhirnya lolos dari belenggu. Sungai Wanlin emas yang mengepul dan aura pedang naga asli Qin Chen bergabung untuk membentuk aliansi ofensif dan defensif, ruang domain baru. Yang mulia Gusan Surgawi, yang mulia Tulang Surgawi, yang mulia Ming Hai dan yang lainnya yang bertarung satu sama lain berhenti, semua menatap ke tempat Qin Chen. Adegan ini benar-benar tidak terduga. Mereka semua berpikir bahwa Qin Chen telah meninggal dalam kesengsaraan guntur, dan Jinlong Tianzun pasti akan mati, tetapi dia tidak menyangka kecelakaan seperti itu akan terjadi pada saat kritis ini. Pada saat ini, mereka semua merasakan aura kultivasi di tubuh Qin Chen, seluas jurang, dan sama sekali tidak bisa merasakan alam apa itu. Mereka hanya tahu bahwa aura tubuh Qin Chen saat ini bukanlah hal yang kecil. Nak, kamu benar-benar hidup, dan kamu berani menjadi sombong. Starval Tianzun meraung. Kenapa aku tidak berani? Jawab Qin Chen berkata dengan dingin, berdiri di atas gelombang energi pedang. Qin Chen dengan lembut membelai pedang naga sejati di tangannya. Aku telah membunuh puncak bumi Zun, tapi aku belum membunuh Tianzun. Saya mendengar bahwa Tianzun sangat sulit untuk dibunuh. Saya benar-benar ingin mencobanya, kata Qin Chen. Kamu ingin membunuhku. Mata penuh bintang dari Tianzun klan bintang menatap sekeliling, seolah-olah dia mendengar lelucon yang bagus. Ya, aku ingin membunuhmu. Qin Chen mengangguk, suaranya kuat, dan menyebar langsung. Banyak yang mulia di ranah rahasia dagu kuno di kejauhan ini sudah tercengang dan menjadi gila. Haha, sungguh lelucon,
baru membunuh beberapa puncak di Zun, dan berani mengatakan bahwa kamu ingin membunuhku, hanya mengandalkanmu. Bocah naga sejati, meskipun kekuatanmu telah menembus, tapi aku akan memberitahumu bahwa Tianzun adalah Tianzun. Selama jika kamu bukan dewa, di mataku kamu akan selalu menjadi semut. Kata Tianzun klan bintang meraung, dan tangan bintang-bintangnya mekar dengan cahaya bintang-bintang, menginjaknya dengan langkah, dan langsung menuju Qin Chen. Qin Chen berdiri dengan dingin memegang sungai pedang yang luas. Gusan Tianzun dan yang lainnya di alam rahasia dagu kuno tidak bergerak, tetapi menatap Qin Chen dan Starval Tianzun, dan 10.000 orang bijak di sini, serta 10.000 orang bijak di medan perang di luar, diam dan berhati-hati menonton. Jarak antara keduanya semakin dekat. Cahaya bintang dari Tianzun klan bintang menyapu dengan liar, berubah menjadi tangan besar bintang untuk meraih dan memotret Qin Chen. Kali ini, dia mendesak kekuatan terkuatnya dari klan surgawi. Dia adalah orang pertama yang bergegas ke sini sebelumnya. Dia pernah menyerang Qin Chen, tetapi ditentang oleh Qin Chen, tapi kali ini, dia harus memberitahu Qin Chen bahwa dia baru saja membiarkan tangannya ceroboh sebelumnya, dan semut tidak akan pernah bisa melawan Shenlong. Dalam sekejap, Starvaling Tianzun datang ke Qin Chen, pada saat tangan besar Starvaling Tianzun jatuh. Qin Chen, yang belum pernah bergerak sebelumnya, bergerak dengan keras, dan aura naga asli yang kacau balau membumbung ke langit. Matanya dipenuhi dengan cahaya yang ganas, seketika seolah-olah dia telah berubah menjadi naga kuno, dan meraung, seketika seolah berubah menjadi naga yang memancar. Gunung berapi menjadi ganas dan tak tertahankan. Qin Chen meraung, mendesak Jianhe yang luas, dan menebas dengan panik. Menembus tangan raksasa bintang-bintang di langit. Keduanya saling bertarung. Di tengah raungan yang luas, Starval Tianzun mengeluarkan raungan ketakutan, dan dengan keras, cahaya bintang-bintang meledak berkeping-keping, dan seluruh orang terlempar seolah-olah ditabrak oleh binatang buas. Noda darah muncul di dadanya, dengan letupan, darah berhamburan, dan Starvaling Tianzun yang telah menyerbu dengan keras sebelumnya langsung diledakkan ke dalam kehampaan, memuntahkan darah di punggungnya. Hanya dengan satu pedang, Tianzun klan bintang terluka. Penonton gempar.